Ini serius, jadi baru-baru ini di Tokyo, di Jepang, itu ada sebuah fenomena yang bikin warganya cukup panik. Karena ini tiba-tiba hadir dan sebenarnya nggak mengancam, cuman nyebelin. Dan kok bisa? Human faces incident in Ikebukuro. Damn it, is this beep? Outrage erupts with numerous eyewitness accounts for electronic retails. Yodobashi say, we will refrain from commenting. And department stores say, this is not a police matter. The real culprit revealed at the scene. Jadi gue nemuin konten kreator yang ngebahas ini dan gue coba cari ceritanya dan ternyata benar. Yaitu di Jepang lagi ada serial cheater. Yes, bukan serial killer, tapi serial cheater. Orang yang diduga melakukan tindakan berak berantai. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ini semua benar? Benar. Cuman ya, Pada 30 Juni, Yodobashi Camera membuka toko barunya di Ikebukuro, Tokyo, menempati gedung bekas pusat perbelanjaan Seibu Ikebukuro Main Store yang selama ini menjadi ikon kawasan tersebut. Toko ini menjadi salah satu gerai terbesar Yodobashi Camera di wilayah Kanto. Jadi buat yang belum tahu, Yodobashi Camera itu gampangnya toko elektronik sih, nggak hanya kamera doang. Tapi memang jualan kamera, tapi dia jualan ya laptop, webcam, dan pokoknya berbagai macam jualan elektronik lah di store mereka. Dan itu biasanya gedung gede dengan berbagai macam lantai dan berbagai macam kebutuhan elektronik. Nah, baru-baru ini itu tuh Yodobashi Camera tuh ngeganti sebuah toko sebelumnya, yaitu Seibu. Nah, pergantian ini katanya itu ada semacam keanehan. Di tengah antusiasme industri elektronik dan para pengunjung atas hadirnya toko raksasa yang bahkan mengubah wajah kawasan Ikebukuro, beredar rumor di media sosial bahwa seseorang buang air besar di salah satu lantai toko tersebut. Rumor itu memicu banjir unggahan di media sosial dengan komentar seperti "sialan" dan berbagai reaksi bernada marah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di lokasi? Nah, jadi awal ceritanya adalah ada orang yang menemukan berak alias tai kotoran manusia di gedung baru Yodobashi Camera ini. Nah, tentu saja dong kita bisa asumsikan bahwa emang mungkin orang mabok kali ya, atau orang kebelet terus bocor kali ya, atau ya emang bocil ya. Gue pernah punya temen yang dulu pup di sebuah toko buku dan pupnya dimasukin ke locker gara-gara dia udah nggak kuat nahan berak. Ini serius, for real. Tapi yang bikin beda adalah kok lebih dari satu. Yes, jadi ditemuin sama para netizen di Tokyo, itu tuh titik lokasi crotnya itu lebih dari satu, bukan cuman di apa istilahnya toko kamera itu doang. Di toko kamera itu, tapi toko kamera itu kan besar gitu. Ini kenapa ada di lebih dari satu titik? Kenapa bisa begitu? Jadi yang pertama itu di lantai utama. Tiba-tiba katanya di sekitar dindingnya itu ada kotoran manusia. Ya, ada kotoran manusia di situ yang kayak wow. Kok bisa-bisa ada kotoran manusia di situ? Lokasi berikutnya adalah koridor menuju pintu toilet. Jadi kayak pas lagi mau masuk toilet, tiba-tiba ada kotoran orang lagi di situ. Lebih dari satu nih. Kenapa bisa ada dua tempat nih? Yang satu di tempat utamanya, tempat jualan utamanya, dan itu tapi di pinggir dindingnya gitu. Kalian ngebayangin gak sih kayak di pinggir-pinggir dindingnya gitu? Bukan yang kayak di tengah jalan pup gitu loh. Dan yang terakhir ada juga di area pintu masuk di transisi komplek toko. Jadi kalau kalian mungkin belum pernah ke Tokyo, di Tokyo tuh banyak satu gedung tuh isi banyak toko juga kadang-kadang. Jadi tuh kadang dipisahkan sama beberapa pintu dan di situ juga ada gitu loh. Dimana di situ di daerah Ikebukuro itu di daerah dekat exit tokonya ada juga kotoran. Nah, kalau misalnya beraknya satu dan itu di perjalanan menuju toilet, ya mungkin orang kecepirit kali ya, kebelet gitu. Tapi kok ini di banyak lokasi-lokasi yang random. Memang ada yang deket toilet, tapi ada juga yang di lantai random dan di tempat keluar. What's going on? Hal ini abis itu diperparah karena diduga bahwa kejadian ini terjadi lagi hari berikutnya. Jadi kan kemarin di 3 titik berbeda ditemukan tai, Nah, di hari berikutnya ada tai lagi. Kok bisa? Jadi udah 2 hari ada 2 tempat orang ngeboker sembarangan. What's going on? Nah, makanya dari situlah banyak orang berasumsi bahwa ini adalah quote-unquote teror. Kalau ini adalah serial cheater. Jadi seseorang yang mungkin punya fetish aneh untuk berak sembarangan or something. I don't know, Japan. You do you, Japan ya. Kita tahu lah keanehan ini di Jepang kayak sesuatu yang kayak ya Jepang lah gitu. 1 hari oke lah orang kebelet. 2 hari masa 2 kalinya kebelet. Makanya masyarakat tuh mulai curiga. Masyarakat tuh mulai kayak semacam kritik gitu loh. Ini apa yang terjadi? Ini orang beneran kebelet berak atau memang ini orang serial cheater, orang yang suka ngerusak fasilitas umum, yang suka bikin kacau ya memang, atau ya bahkan lebih parah gitu, kayak emang ini orang aneh aja gitu loh, orang yang menyebalkan dan merusak aja. Bahkan ada dugaan juga beberapa orang mengira bahwa ini adalah bentuk protes dia sama lokasi toko baru kamera ini yang ngegusur, bukan ngegusur lah bahasanya, ya mau nggak mau membuat toko sebelumnya itu yang tadi ya sempat ramai di situ Seibu tutup. Ya bola-bola liar masyarakat lah sama aksi berak asal-asalan
jalan ini. Why I'm covering this story? Dan ini tuh ditemukannya bukan sama orang bersih-bersih, tapi sama pengunjung gitu, difotoin, disebarin di berbagai macam sosmed di Jepang. Dan tentu saja tidak akan saya tunjukkan dan saya tidak mau sensor karena tidak mau. Ya lu aja yang cari sendiri. Ngapain channel gue kenapa-napa dan nunjukin berak ke kalian. Jadi ya terserah. Saya tidak akan tunjukkan. Anda cari sendiri saya juga. Kebanyakan udah males. Hah? Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gua yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gua bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gua yang belum sempet kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa, nonton aja pun juga udah support. Thank you banget udah support gua selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Dan sampai sekarang pihak dari yang manajemen di sana tidak mau terlalu berbicara mengenai hal ini gitu. Dan pihak kepolisian pun yang nggak bisa angkat bicara karena tidak ada semacam laporan atau kayak semacam tindakan kriminal yang perlu ditanggapi gitu. Menurut Departemen Store ini bukan masalah kepolisian dan tidak sampai mengganggu operasional. Jadi secara hukum yang ditangani secara internal saja oleh petugas kebersihan, tidak perlu ada polisi turun tangan. Walaupun banyak orang menuntut ya untuk polisi coba selidiki, ini kayaknya emang orang iseng bukan orang kebelet. Kepolisian setempat tidak melakukan investigasi pidana resmi. Menurut konfirmasi tidak ada laporan kejahatan. Jadi nggak ada criminal report yang diajukan oleh pihak toko maupun korban. Polisi menganggap ini sebagai insiden ketertiban atau kebersihan internal gedung saja, bukan aksi yang mengecam atau tindakan pidana yang merusak fasilitas umum. Dan tentu saja karena tidak ada penyelidikan dan tidak ada investigasi lebih lanjut, tidak ada pelaku yang ditangkap. Dan cerita ini masih menjadi misteri sebagai serial Tokyo Ikebukuro. Ada beberapa argumen yang bilang bahwa beberapa kesaksian menyebutkan kemungkinan besar ini bukan dilakukan oleh satu orang yang sama secara sengaja, melainkan beberapa kejadian terpisah dari pengunjung yang berbeda yang mengalami kondisi darurat medis. Beberapa orang dan beberapa saksi mata pun juga mencemaskan hal yang sama, yaitu di lingkungan ini emang sulit sekali menemukan toilet umum, sehingga bisa saja terjadi banyak banget berak di celana mencret alias kecepirit nggak kuat karena minimnya atau sulitnya mendapatkan akses ke toilet di sana. Jadi bukan tentang orang sengaja iseng ngeberakin, tapi emang karena tempatnya susah buat lu berak. Tapi pada akhirnya inilah akhir dari cerita serial Tokyo. Sebuah kisah tidak penting yang menurut saya menarik untuk dibahas karena banyak orang yang terlalu ngatain gua terlalu Japan Glazer dan lain-lain. Enggak, Jepang banyak masalahnya aja, cuman ya kayak lu aja yang nggak mau tahu cari masalahnya. Dan kalau lu mau sedikit-sedikit kubuk-kubuk media mereka, ada aja masalahnya, dan keanehannya juga kayak gini gitu yang kayak apaan banget sih. Tapi setidaknya bisa gue respect adalah pihak manajemen bertanggung jawab, pihak kebersihan juga langsung bertanggung jawab dan langsung mengevaluasi kinerja kebersihannya instead of ngeles dan nyari ribut atau nyari masalah apapun. Kepolisiannya pun juga bisa bertindak kalau mereka mau, tapi sayangnya tidak ada laporan. Jadi menurut gue still kudos for pihak-pihak yang di sana dibandingkan pihak-pihak yang saya tidak mau sebutkan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini adalah salah satu... gue bilangnya begini ya, Jepang tuh saking minim kriminalnya, hal-hal kayak gini tuh bisa naik ke berita. Sedangkan saya tidak mau lanjutkan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue mengkritik makanan yang pakai AI. Siapa yang mau makan? Restoran lu bangkrut, jir pakai kayak ginian, sumpah dah. Orang geli duluan sebelum masuk. Komentar datang dari Farhan, reject modernity, I love embrace tradition, spanduk pecel lele. Bro, itu ciri khas banget bro, spanduk pecel lele, spanduk sate Madura, spanduk-spanduk makanan tenda pinggir jalan. AI will never. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobering pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support gue. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah mungkin kalian ada berita-berita lain lagi yang menurut kalian menarik, fakta-fakta menarik lagi di Jepang tentang kriminalnya dan lain-lain yang mungkin kalian mau gue bahas. Komen di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean and ya lu tentu jangan berak sembarangan. Of course, stay clean and sound.